Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita bersama kali Bapak Pendeta Daud Tony. Dia memberikan tips and tricks bagi jemaat yang gagal mengusir iblis. Dan ini sangat berguna karena ada yang bertanya pada Pak Daud, kenapa saya mengusir gagal dan iblisnya. Karena dalam hal ini ada satu kesalahan, yaitu kesalahan dalam doanya. Dan ini Pak Daud Tony memberitahu doa yang benar. Langsung saja kita ke pembicaraannya. Mari kita simak videonya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita, seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Pak Daud, selamat malam Pak Daud. Nah, kita doa ya. Yes, Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, Yes. kekuatan Elohim bekerja, Haleluya. bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, demi nama Yesus Masiah. Amin. Amin. Malam Pak Daud. Apa yang Pak Daud mau bagikan di malam hari ini Pak Daud? Berita apa Pak Daud? Ada orang itu bertanya sama saya, kenapa kok ngusir setan mereka ada yang gagal? Kenapa Pak Daud? Kenapa orang ngusir setan bisa gagal Pak Daud? Karena salah ucap. Oh, salah ucap. Iya. Boleh dijelasin Pak Daud supaya kita berikan pengetahuan yang baik kepada jemaat. Salah ucap yang bagaimana Pak Daud? Nah, gini. Yesus Kristus Tuhan kita bicara dalam Injil Yohanes, Ya. yaitu berdoa di dalam namaku. Amin. Amin. Nah, arti di dalam di sini adalah di dalam kehendak Tuhan, di dalam otoritas Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam izin Tuhan, dalam benteng Tuhan, dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan. Maka kita ini doa selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau kita doa makan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Betul? Betul. Betul? Betul Pak Daud. Nah, tetapi kalau ngusir setan bukan di dalam. Injil Markus berkata demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Pak Daud ya. Beda. Jadi gini, ingat waktu perang Gideon, berkata apa? Pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon. Betul? Betul. Hakim-hakim. Nah, kalau ngusir setan itu kan perang demi nama Tuhan Yesus. Betul. Jangan berkata dalam nama Tuhan Yesus. Repot, setan masuk dalam rencana Tuhan. Iya Pak Daud. Jadi hanya gara-gara kata salah pun juga akan berpengaruh besar Pak Daud ya. Lah setannya kan bingung. Masuk dia masuk dalam rencana Tuhan, dalam izin Tuhan. Betul Pak Daud ya. Luar biasa. Tuhan. Jadi setannya ngomong, lah saya ini disuruh ngapain? Masuk rencana Tuhan. Iya Pak Daud. Itu kata-kata yang sederhana tapi mempengaruhi. Kan ada namanya in the name of Jesus. Ya. Ada juga apa? The name of Jesus. Yes. Jadi kalau ngusir setan demi nama Tuhan Yesus Pak ya. Iya. Nah, kalau doa minyak urapan itu adalah apa? Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan minyak ini. Artinya apa? Untuk mendapat otoritas ilahi, otoritas Yehova, Yahweh. Yes.
Nah, kalau mendoakan minyak urapan itu harus di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan demi nama Yesus, Pak ya. Bukan Jelas? demi dalam nama Yesus. Ya, jadi jangan kebalik ya. Kalau setan demi nama Yesus, tapi kalau untuk minyak bau urapan, minyak urapan di dalam nama Yesus. Nah, kalau minyak urapan itu dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. otoritas ilahi, Iya, Pak Daud. dalam otoritas Tuhan, Iya, Pak Daud. dalam rencana Tuhan, dalam Yes. pelindungan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tempat perteduhanku. Betul? Amin. Amin. Betul? Betul, Pak Daud. Makanya kalau doain minyak urapan, perjamuan kudus, itu apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Nah, tetapi kalau moleskan minyak, orang kena setan, Demi. dan orang yang sakit, demi nama Tuhan Yesus. Yes. Kan di Amin. Alkitab tertulis, para penatua mengoleskan minyak demi nama Tuhan. Nah, kalau sakit penyakit apa? Demi nama nama Tuhan Yesus. Kalau minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau apa? Minyak urapan. Mendoakan minyak urapan supaya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kalau untuk Nah. kesehatan demi nama Yesus. Kan tidak ada perang gini. Kita perang dengan negara ini di dalam. Nah, ya yang perang ya bingung, masa perang sendiri-sendiri di dalam. Iya, Pak Daud. Gimana? Iya, betul, Pak Daud. Kan demi negara kita, NKRI harga mati. Betul? Betul. Waktu perang kan demi, betul? Betul. Masa di dalam perang. Ya, perang di dalam sendiri-sendiri berarti. Iya, Pak Daud. Maka kata demi dan dalam tuh harus ada perbedaannya. Nah, Iya. itu kadang orang bingung, kenapa enggak keluar? Nah, setan ini disuruh masuk dalam rencana Tuhan. Lah, menurut Thomas gimana? Betul, Pak Daud ya. Jadi selain kata-kata yang salah, apa lagi, Pak Daud? Sehingga seseorang gagal mengusir setan, Pak Daud. Ya, kurang iman karena ketakutan. Kurang iman ya. Jadi iblis bisa membuat kita takut duluan, Pak Daud ya. Makanya ada namanya otoritas, dan prioritas. Nah, kalau di dalam nama Yesus itu adalah prioritas, kehendak dalam rencana Tuhan. Ya. Tapi kalau demi nama Yesus itu bisa tentang otoritas, untuk mengalahkan iblis. Iya, Pak Daud. Gimana pemahamannya, Thomas? Betul, Pak Daud. Kalau doa makan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ngomong demi. Peperangan nanti, Pak Daud ya. Perang sama nasi. Iya, Pak Daud. Gimana cara pandang saya, Thomas? Betul, Pak Daud. Ya, sepakat, Pak Daud ya. Jadi istilah pun harus benar, Pak Daud. Namanya harus benar, nama Tuhan Yesus. Penyebutannya juga harus benar supaya kita bisa Setannya menyebut nggak bingung. atas kuasa. Iblis pun gak bingung, Pak Daud ya. Nah, setan ini kan bingung, kok saya disuruh masuk rencana Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan, nah bingung kan? Iya, Pak Daud. Nah, Pak Daud kalau bisa bertanya, dua hal, Pak Daud. Waktu setan diusir, setan keluar terus kemana, Pak Daud? Itu bukan urusan kita. Kita tidak nyiapin properti rumah. Iya, Pak Daud. Oke, yang kedua, Pak Daud. Biar jemaat juga lebih pintar, Pak Daud. Banyak orang pendoa kalau ngusir setan pasti pakai bahasa roh kuat-kuat, Pak Daud. Itu gimana, Pak Daud? Belum apa-apa udah berbahasa roh, Pak Daud. Adalah komunikasi antara manusia dengan Elohim langsung. Nah, bahasa roh dulu enggak apa-apa, baru ngusir setannya demi nama Yesus. Yaitu apa? Menarik hadirat Elohim dulu. Yes, tapi nggak mungkin kan setan keluar hanya gara-gara apa, tidak mungkin keluar dengan bahasa roh, Pak Daud ya. Nggak bisa, setannya juga bingung, nggak ngerti ya. Betul, Pak Daud.
Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Ya, karena kan kita mau meluruskan Pak Daud. Banyak di lapangan kasusnya adalah orang doain lebih lama berbahasa roh daripada tegin-tegin setannya Pak Daud. Sambil tunjuk-tunjuk tapi sambil berbahasa roh Pak Daud itu loh. Setannya yang bingung. Setannya kelepak-kelepak Pak Daud, bingung. Jadi bahasa roh itu untuk mengundang hadirat Elohim, hadirat Ya. Rohul Kudus, Roh Elohim. Ya, Jadi harus ada kejelasan antara demi dan dan di dalam. di dalam. Ya. Yang kedua kurang iman. Ada lagi Pak Daud. Yang ketiga kenapa ada orang gagal mengusir setan Pak Daud? Ya, ketakutan. Ketakutan. Oke. Seperti seringkali kan iblis bikin kita takut ya Pak. Padahal iblis itu, setan sudah nggak punya kuasa Pak ya. Hanya bisanya menakut-nakuti Pak Daud ya. Ya, Ya dengar jemaat ya. Setan sudah nggak punya kuasa. Hanya berhasil menakut-nakutin kita. Gitu Pak Daud ya. iya. Kan banyak orang Kristen bingung masalah di dalam dan demi. Ya. Siapa Daud? Apa lagi Pak Daud yang Pak Daud Sekarang membagikan? Ya, itu dulu supaya paham dulu. Oke. Ini Langsung. Thomas, Iya Pak Daud. Pilpres semakin dekat semakin panas. Semakin hot, semakin banyak manuver di mana-mana Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Apa Pak Daud bisa berbagi pengalaman mungkin? Sekarang ini kan kalau caleg-caleg yang Kristen doa ngusir setan, ngolesi minyak urapan demi nama Tuhan Yesus. Nah, doain minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Jelas? Jelas Pak Daud. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Sangat jelas Pak Daud. Super jelas. Nah, itu pemahaman yang simpel tapi penting, Thomas. Simpel, penting, dan sangat mengena Pak. Karena kan sehari-hari Pak Daud ya. Sehari-hari. Kalau doa orang takut gimana Pak Daud? Kalau doa orang takut di dalam nama Yesus. Thomas? Demi nama Yesus Pak Daud. Thomas, Ya Pak Daud. jadi Pilpres saat ini seru. Seru. 1 atau 2 putaran. Ya. Pak Daud punya prediksi berapa putaran Pak Daud? Kalau 1 putaran itu berat sekali karena harus 50,1. Oh. Berat Pak Daud ya. Nah, kalau tim sukses sama rakyat, ya sebagian pasti suka 2 putaran. Kenapa Pak Daud? Bagi-bagi duitnya kan nambah lagi. Sebagian senang dapat serangan pajar toh. Kepada masyarakat atau kepada para ini Pak, para panitia-panitianya Pak Daud? Kan dapat makanan gratis, sembako gratis. Kan hiburan untuk rakyat. Betul Pak Daud. Ibaratnya sumbangan sosial berhadiah. Gimana Iya betul. Thomas? Betul Pak Daud. Bagaimana Thomas? Sepakat Pak Daud. Tapi kita berdoa Pak Daud ya, biar 1 putaran, biar nggak banyak biaya Pak. Jadi yang senang yang di bawah, yang pusing yang di atas. Karena keluar uangnya tambah banyak. Tapi selama ini Pak Daud sebagai penasehat orang penting. Kalau yang di bawah sih ngomong semakin lama semakin baik ekonomi bergerak. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Nah kan hiburan rakyat Thomas. Yang ingin naik motor, bung. Betul? Betul. Dapat nasi bungkus. Dapat nasi bungkus, uang bensin.
Yes. Ibu-ibu yang tidak ada kerjaan dapat sembako gratis. Yes. Kalau 2 putaran kan tambah lama lagi, betul enggak? Betul Pak Daud. Kalau yang gitu lebih enak sampai 3 putaran sekalian. Oke Pak Daud. Yang diharapkan itu 1 putaran. Ya. Tapi kalau lihat kayak seperti ini, calonnya 3 kan berat. Berat Pak Daud. Bisa 2 putaran. Yes. Nah, kalau saya tidak bisa prediksi 1 apa 2, tapi untuk 1 putaran itu berat sekali. Iya Pak Daud. Yang jelas, putaran pertama Prabowo lolos, sudah. Gitu ya. Putaran pertama Pak Thomas? Prabowo lolos. Nah, ada yang tanya, Pak Daud, kalau dikasih uang dari caleg, diterima atau enggak? Tergantung imanmu. Ibaratnya apa nih, sumbangan sosial berhadiah. Amin. Apa Thomas? Anggap sumbangan apa? Sukarela berhadiah. Aduh. Ya boleh atau tidak tergantung imanmu toh Thomas. Kalau iman kuat ya tidak mudah tergoda Pak Daud ya. Tergantung iman toh Thomas. Tapi sekarang banyak yang pinter. Uang diterima nyoblosnya lain. Karena kan tertutup Pak, nggak mungkin tahu kan? Iya. Oke. Seru kan, Thomas? Seru Pak Daud. Jadi kalau yang di bawah termasuk tim sukses, Ya. suka kalau apa Thomas? 2 putaran. Tapi sebagian tim sukses tuh Thomas, supaya apa? Kerjaan lebih lama. Kerja lebih lama. Dan ada sumbangan apa? Sembako. Sumbangan sembako, sukarela sosial. Iya. Kalau 2 putaran tambah lama lagi, tambah cuan seru. lagi. Oke, lanjut, yuk tanya Oke. jawab Mas. Ya, yang pertama, silakan. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.